Bukankah ikrar kita dari awal sebenarnya nggak ada yang kita miliki? Aneh kalau kita harus merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Kan setiap sholat bacanya bagus, keren. Inna sholati. Teruskan, kalian mah pinter. Teruskan. Dan saya mah cuma sampai di situ doanya. Jarang saya baca di soal di sholat lengkap. Izin ku Allah. Kalian mau lengkap pasti. Coba. Inna sholati. Wa nusuki. Terus. Aduh. Wa mahyaya. Tambah deui. Wa mamati. Lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu. Wa ana awalul muslimin. Kalian mah hebat ya. Berani. Saya kadang-kadang kalau sholat ya. Lagi sadar betul gitu lagi sholat. Kadang-kadang ini tuh keluh. Gak nyampe seperti itu. Saya tuh jarang sholat itu. Doanya lengkap kayak kalian. Kadang-kadang baru mau sebut wanusuki. Bener nih. Itu dalam batin suka bilang begitu. Bener nih. Suka ada gitu loh. Udah saya stop udah. Ya saya sujud lagi. Apalagi wabizalika umirtu. Saya siap menerima apapun perintahmu. Wa ana awalul muslimin. Keren. Bahkan doa kalian lebih keren lagi. Wa ana minal muslimin. Lebih keren dari Nabi Ibrahim. Betul gak? Nabi Ibrahim sekelas beliau yang sudah jumpa dengan Tuhan. Gak berani bilang wa ana minal muslimin. Beliau mengatakan wa ana awalul muslimin. Ini baru awal aku belajar berserah diri kepadamu ya Allah. Kalian bukan hebat. Wa ana minal muslimin. Aku muslim ya Allah. Keren banget kata Allah. Keren lah kamu kata Allah. Ya itu kalau sholat gak sadar kan dibaca semua. Karena yang dibaca pun kan gak sadar. Dan yang dibaca gak ngerti kan. Coba ngerti aja dikit ya. Ngerti dikit waktu bilang. Wabizalika umir. Umir itu kan amar. Amar itu perintah. Apapun perintahmu ya Allah. Wabizalika umir tuh. Apapun perintahmu ya Allah. Aku tunduk patuh kepada perintahmu. Enggak ngelawan ya Allah. Oke kata Allah. Selesai sholat tiba-tiba ada orang marah-marah. Wah langsung keluar tuh hasil sholatnya ya. Kurang ajar lu. Kata Allah wabizalika umir tuh yang mana tadi kata Allah. Kamu asal ngomong aja. Terus terang ya saya buka kartu saya. Saya kalau sholat itu apalagi ketika sudah berai gitu. Akhirnya saya gak berani itu ngomong apa-apa. Saya cuman udah aja. Saya nikmati aja. Doa-doa itu kadang-kadang gak saya ucapkan. Nikmat aja itu cuman berai aja. Gak berani apalagi ngomong yang tadi ya. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Aduh ya Allah. Sholatku. Semua ibadahku. Wih keren. Hidupku matiku lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Gitu. Cek Allah teh. Cing. Bener tuh. Taga sholat nyari hutu. Mana cenah lillahi rabbil alamin. Ente mah asal ngomong. Betul gak? Ini. Sholat berbasis pahala tuh ya kayak gini. Coba nanti ketika sudah berhadapan di sholat itu coba. Ucapkan pelan-pelan dengan kesadaran. Mungkin ada situasi kita gak berani lagi ngucapin itu loh. Saya sering gitu, mohon maaf ya, mohon maaf. Ya. Waktu mau baca surat Al-Ikhlas aja kadang-kadang keluh aja mulut ini. Allahu Ahad. Benar nih kata Allah. Kamu sudah manunggal dengan aku. Iya. Bahkan saya gak pakai kul. Langsung aja. Allahu Ahad. Karena kalau pakai kul lebih berat lagi. Apakah layak saya mengatakan saya sudah manunggal dengan dia? Sudah menyatu dengan dia? Masih khawatir, masih cemas, masih takut. Bener nih. Apalagi waktu bilang Allahus Somad. Bener nih kata Allah. Tempat bergantung kamu adalah aku. Bukan tempat bergantung kamu itu pekerjaanmu.
duitmu. Kata Alon, besok-besok dicoba, kata Alon. Duitnya hilang. Datang dia, ya Allah, kia-kia teuing. Nah Gusti abdi teh kirang naon, jeung aya nu nipu sagala abdi. Makanya kan kemarin saya sampaikan, jika kita sedang kesulitan dan ditinggalkan banyak orang, harus percaya itu undangan dari Allah. Sebenarnya Allah sedang mengatakan begini, aku singkirkan semua orang-orang yang selama ini berada di sisimu. Dan biarlah kamu menjadi kuat sendiri menangani kesulitanmu. Biar sampai kamu bisa berteriak kepadaku bahwa akulah yang layak untuk menjadi penolongmu. Bukan teman-temanmu yang selama ini ada di sekitarmu. Jadi kalau kita sedang kesulitan itu hukum alam, lalengit. Iya, saya masih ingat bikin masjid ini dulu. Begitu beli batu dan semen, saya punya uang 300 juta, ambles semuanya. Karena ini bawahnya tuh mall. Saya katakan ke teman-teman, ini uang 300 juta, ambles ini jadi pondasi. Hilang semua. Yang pergi kemana hilang. Jadi saya udah tahu di situ. Model-model manusia tuh udah kelihatan. Kalau berbicara kebaikan, yes. Tapi kalau melakukan kebaikan, leungit, ya, ngalah leungit. Iya. Dan biasanya orang yang suka riweuh dan ribut, biasanya tidak berbuat. Coba, suruh ngomong pemain bola tentang bola. Bingung dia, padahal pinter main bolanya. Tapi pengamat bola suruh ngomong coba. Wih luar biasa. Sebetulnya kalau digilken aja dulu sedikit, sabar dulu, dibawa dulu, ini buru-buru ditendang sih. Bawa dulu sedikit, gocek dulu. Pasti masuk. Padahal di titah nyepak 2 meter juga mungkin udah rematik. Itu bedanya. Makanya lihatlah, orang yang suka ribut itu biasanya tidak berbuat. Dan biasanya yang suka ribut itu yang suka mencari-cari alasan untuk tidak berbuat. Yang berbuat mah biasanya di belakang layar, cicing. Tah yang ketinggali batur jika akar. Akar mah lihat. Semua makanan disuplai oleh akar untuk semua pohon. Betul nggak? Dahan tanggung jawab akar. Ya, pohon tanggung jawab dia. Ranting, daun sampai buah kata akar. Semua tanggung jawabku. Dah ya akar pameran kaluhur. Cari cing, akar mendihanap. Makin dalam, makin gelap, makin banyak suplai makanan yang dikasih oleh akar. Diam saja di bawah. Tidak pengen tampil. Ya sugan akar ujuk-ujuk kaluhur. Iya teh jasa kuring ya. Aya tuh nu akar. Kalau akar masuk di dunia terang, masuk di dalam tempat yang terang, paeh tah tangkal nangge. Begitu akar muncul ke permukaan, tangkalnya juga mati. Betul nggak? Iya. Muliaan mana coba kalian sama akar? Muliaan akar. Bener nih. Bener nggak? Iya akar mah mulia banget, nggak pernah pameran. Betul nggak? Keren. Coba akar itu terus aja. Memanjangkan diri. Cari mineral belah mana. Akar tuh cerdas loh. Tahu di mana ada makanan buat ngasih makan pohon. Makanya dia terus ke bawah mencari dalam kegelapan. Demi untuk menyenangkan pohon. Demi untuk menyenangkan manusia ujungnya. Betul Pak tidak? Bukankah pohon itu menjadi besar. Tangkal kainnya dicokot ku jelema. Betul nggak? Oksigen yang dihasilkan ker jelema. Daun, ranting yang kering buat kayu bakar ker jelema. Komo buah nama. Tara amit-amit acan. Betul nggak? Iya, mipit tara amit. Sugan mau mipit teh. Punten ya. Dicanak ya buahna tur nuhun. Kitu teh. Tara dasan urang. Makanya isuk-isuk teh buahan deui. Ya, coba lihat tuh di tempat saya.
Ya, semua pohon berbuah aja terus rajin. Karena kalau mau diambil saya pamitan dulu. Terima kasih ya udah ngasih buah, kamu keren. Aduh, saya malu sama kamu. Kamu dari kecil itu buah dipelihara udah gede buat saya semuanya. Kan gak ada pohon nangka makan nangka. Sugan cek tahun nanti, kade sesakan tuh, nggak ada. Mangga pipit we sadayana, sugan cek mangga teh, punten atuh sesakan hiji mah, kanggo abdi teh. Betul nggak? Iya, coba kalian panen pete, kan diala kabeh, betul nggak? Iya. Lebetkeun ka lemari es sadayana satauneun. Jadi peuteyeun atuh, ya. Baik, kita lihat sekarang Quran surat 2 ayat 137. Ini masih babak awal nih ya. Oke. 137. Baik, kita lihat ayat ini. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya. Jika mereka itu beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya. Ngerti maksud saya? Kita sudah mengimani sesuatu. Karena kita sudah membuktikan. Nah, ada orang lain di luar kita beriman kepada kita. Dan beriman kepada apa yang sudah diturunkan kepada kita. Berarti orang ini bagus apa tidak? Berarti dia udah mengalami pengalaman kita kan? Betul nggak? Kan nggak mungkin orang ini bisa mengimani apa yang kita imani kalau belum mengalami, betul apa tidak? Gitu, oke. Sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan. Jadi saya ingin menjelaskan tentang tadi permusuhan tadi. Kan ada dua tadi ya, satu takwa, dua permusuhan. Nah, saya ingin menjelaskan itu permusuhan yang terjadi dalam kehidupan ini dari mana asalnya. Bukan sekedar menolak yang tidak disukai sebetulnya. Karena permusuhan ada kaitannya dengan iman. Mari kita lihat ayat ini. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya. Saya sudah beriman pada sesuatu karena saya sudah mengalaminya. Saya mengajak orang lain supaya beriman juga. Maka dia baru bisa mengimani apa yang saya imani apabila dia mengalami pengalaman saya, bukan? Sama Bapak Ibu dulu. Kan waktu belum saya ajarkan, Bapak Ibu kan belum bisa mengimani apa yang saya imani. Baru bisa mengimani setelah bukti kan? Begitu saya bimbing, apa yang diturunkan Allah kepada saya, ditunjukkan dulu kepada Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu bisa mengimani. Oh, yang dikatakan oleh Pak Saiful itu benar. Ya, sami'na wa ata'na. Karena saya juga bisa mengalami dan merasakan. Gitu kan? Oke. Nah, kan sebetulnya proses beriman itu seperti itu semuanya. Tetapi dalam perjalanannya, nah kata Allah, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Ya, faqadih tadau. Sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Nah, kemudian kata Allah dalam ayat ini, jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan. Jadi menurut versi Quran, permusuhan itu terjadi akibat orang itu awalnya itu sebetulnya beriman. Dan mengimani apa yang kita imani. Tapi dalam perjalanannya kemudian dia menjadi tidak beriman. Itu permusuhan versi Al-Quran. Nih saya kasih contoh. Kalian kan sekarang bersama saya. Dijamin gak kalian akan terus mengimani apa yang saya sudah ajarkan? Tidak dijamin kan? Tidak dijamin. Apalagi mohon maaf. Ketemu saya gak pernah. Ngambil berkah saja dari guru gak pernah. Berikutnya, dengerin kajian-kajian baik yang langsung atau yang tidak langsung, gak pernah. Mendalami apa yang selama ini dialami juga gak pernah. Fase berikutnya apa? Akan digarap oleh pikiran sendiri. Terus terang nih.
Ketika digalap oleh pikiran sendiri, mulai meremehkan. Meremehkan. Yang pertama diremehkan adalah lakunya. Berikutnya yang diremehkan apa? Apa yang sudah ditunjukkan Allah kepadanya pun dia remehkan. Berpaling. Masa iya? Itulah yang disebut dengan musuh yang nyata. Jadi sebetulnya kata permusuhan dalam Al-Quran itu lebih menitik beratkan pada kebersamaan yang dikhianati. Terutama ketika menyangkut masalah iman. Paham maksud saya? Gitu. Dan saya membuktikan dalam kehidupan saya. Ternyata orang yang semacam itu memang luar biasa ujiannya. Karena dia merasa diri sudah tahu kan? Betul kan? Dan orang yang belum tahu mempengaruhi orang lain itu nggak bisa. Tapi orang yang pernah merasakan itu mempengaruhi orang lain sangat mudah. Betul? Udahlah ngapain belajar begitu. Saya juga kan pernah belajar. Mudah mempengaruhi orang? Sangat mudah. Makanya sangat masuk akal kalau itu dianggap sebagai mereka berada dalam permusuhan. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dengarkan kata-kata saya. Jika ada orang yang semacam itu, maka Allah bilang, Allah akan memelihara kamu. Makanya tenang aja. Karena Allah akan memelihara kita. Tapi jangan overconfidence. Jangan terlalu percaya diri. Kita harus jaga, ngariksa tetap. Ya, ngejalanin ilmunya dengan baik. Dan dialah yang mau mendengar lagi mau mengetahui. Ngerti? Jadi musuh yang nyata menurut Allah adalah orang yang berpaling setelah beriman. Nah, bagaimana dengan orang yang belum beriman kemudian mengusik kita? Itu mau wajar, kan mereka belum tahu. Ngerti enggak? Saya tidak pernah memaksakan sesuatu pada orang lain. Jadi waktu saya beli rumah di Sariwangi, rumah kami kan di sini. Saya bawa istri saya ke sana. Saya udah beli rumah. Karena waktu beli rumah itu nggak tahu. Karena setiap mau beli rumah dulu, ya mohon maaf, orang tua saya saking sayangnya nggak boleh pindah, harus bareng sama orang tua. Sepi kalau nggak ada cucu katanya. Setiap mau beli rumah nggak boleh. Jadi saya beli rumah diam-diam aja. Udah beli rumah, baru saya bawa. Ini rumah kita. Kemudian saya lihat istri saya tidak suka dengan rumah yang saya beli. Masuk gang, biasa di pinggir jalan seperti ini. Oh macam-macam komentar. Selesai, saya tidak pernah memaksakan. Saya minta izin sama istri saya 3 bulan saya mau di rumah itu. Saya perbaiki rumahnya. Saya pasang batu, saya apa. Udah 3 bulan saya ajak lagi. Main yuk ke rumah sana ke atas. Jadi enakan. Gitu. Jadi tidak usah memaksa orang yang tidak tahu harus menjadi tahu. Buktikan aja dulu. Makanya hidup itu harus lebih banyak membuktikan. Jadi saya tidak paksa. Apalagi pakai dalil. Jika istri tidak nurut sama suami, neraka. Oh, apalagi pakai dalil gitu. Enggak, saya enggak pernah pakai begitu. Saya perbaiki aja. Oh mungkin tidak suka karena kan tidak tahu. Kan tidak tahu kan? Ya samping sini kandang ayam, samping sini kandang ayam. Kan belum pernah lihat kandang ayam. Di sini. Ada pohon pepaya, ada pohon apa itu, masih ingat duren. Besar sekali. Pikasionun cenah di dia mah. Enggak apa-apa. Saya pangkas dulu pohon durennya. Lenglang kan? Saya ganti sama pohon mangga, saya ganti sama pohon nangka, gitu. Begitu, jadi rausen. Nah, jadi gitu aja. Dan tidak bisa memaksa orang lain harus mengimani apa yang saya imani, nggak bisa. Dan saya juga tidak memaksa. Makanya upaya saya untuk menjaga supaya kalian tetap di sini, ya ini upaya saya.
Tetapi kalau saya sudah melakukan upaya kemudian kalian juga harus berpaling dari itu, saya juga tidak tahu cara harus menjaganya seperti apa. Paham maksud saya? Jadi ngerti siapa sebetulnya musuh yang sebenarnya itu? Musuh sebenarnya itu bukan orang yang belum tahu. Orang yang sudah diberitahu kemudian dia berpaling. Itu musuh yang sebenarnya. Makanya di Quran surat Al-Maidah ayat 12-13, kalau berhadapan dengan orang-orang yang semacam itu, kata Allah cuma 2 kuncinya, maafkan dan biarkan. Maafkan dan biarkan. Karena dia tidak sedang memusuhi kita sebetulnya, dia sedang memusuhi dirinya sendiri. Makanya saya tuh anteng aja. Ada yang nanya sama saya, ya kok yang ngaji di masjid ini perasaan jumlahnya tetap. Memang saya sedang mencari jumlah. Gak peduli bagi saya. Karena saya hidup tidak pakai tujuan. Tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Saya jalanin aja proses-proses ini dengan total. Saya nikmati semua prosesnya. Gak peduli nanti BSI mau segede apa. Gak ada di impian saya. Ada orang jual tanah ya beli. Kalau kita bisa berkebun, ya nikmati aja yang sekarang. Betul? Gak usah jauh-jauh. Ada yang bilang sama saya, wah kalau ayah guru beli tanah di situ, nanti akan jadi sorotan orang. Nanti ayah guru gampang sekali ikannya ditangkap. Emang saya ditangkap kenapa? Kesalahan saya apa? Itu kan pikiran lu aja. Betul gak? Disesatkan oleh pikiran sendiri. Lu saya beli tanah di situ, di Jelekong buat nanam talas kok. Nanti talasnya kita jual. Betul enggak? Kan lumayan. Sebagian di sayur. Betul enggak? Kok gitu aja repot. Ya. Jadi kadang-kadang gitu seperti yang tahu. Dikembangkan pikiran. Kalau ini. Kan itu pikiran kamu yang sedang membuat kasus. Dan kasusmu itu ilusif. Dan saya tidak pernah tertarik untuk berdiskusi dengan pikiran-pikiran semacam itu. Saya antang aja di pikiran positif saya. Betul enggak? Dan saya sudah buktikan. Lihat nanti dengan pikiran positif semua akan jadi. Ya toh? Iya, siapa tahu besok saya punya uang 10 miliar. Iya, besok siapa tahu. Gimana caranya? Ya Allah punya cara, yang penting kan saya sedang berusaha. Betul enggak? Nanti udah saya bangun sana bagus. Pasti yang ngeyel itu ntar pengen nginep. Ya kita lihat ya. Surat kelima ayat 14. Ini lanjutannya. Masih tentang permusuhan. Masih tentang permusuhan. Baik kita lihat. Wa minal ladzina qalu inna nasyara. Awas. Di sini ada nasyara. Tahu nasyara? Tahu nasyara? Tahu nasyara? Apa? Hah? Iya. Kan di Quran kalau ada nasyara langsung diterjemahkan Nasrani. Padahal nasyara itu bahasa Arab dari nasyir. Nasyir itu pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Nasyir itu pertolongan. Nasyara siapa? Orang yang sudah dapat pertolongan. Hadu. Apa hadu? Orang yang dapat petunjuk. Ribet banget sih. Kok diterjemahkan jadi Yahudi? Jadi adanya nggak nyambung. Setiap ada Nasyara, Nasrani. Setiap ada hadu, Yahudi. Padahal Nasyara itu orang yang dapat pertolongan. Hadu, orang yang dapat petunjuk. Makanya di Quran dikatakan, ya, innallazina amanu walladzina hadu wan nasyara man amana billah wa bil yaumil akhir falahum ajrun. Sesungguhnya orang beriman itu, apakah dia itu hadu, orang yang dapat petunjuk?
Maaf ya, saya tidak menerjemahkan Yahudi. Wa nasara, orang yang dapat pertolongan. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar imannya kepada Allah, falahum ajrun. Bagi mereka ada zat Allah. Ya siapa saja. Orang beriman, hadu, nasyoro itu sama. Yaitu orang yang mendapat pertolongan dan dapat petunjuk. Kan buktinya jadi orang yang beriman. Paham maksud saya? Ini komprehensif penjelasannya. Saya tidak mengacu kepada segolongan orang tertentu. Dan saya juga tidak merendahkan segolongan orang tertentu. Belum tentu orang yang mengaku beragama tertentu itu lebih bagus daripada yang beragama yang lain. Kan intinya adalah benar-benar gak imannya. Kalau orang-orang yang benar-benar imannya itu ada buktinya. Buktinya apa? Kalau lihat orang beriman, gak usah lihat sholatnya. Gak usah lihat berapa sering dia ke tempat ibadah. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Itu aja sederhana. Ngerti maksud saya? Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Lihat cara dia bicara pada orang lain. Kata-katanya kasar, keras, merendahkan. Sekalipun dia sering ke tempat ibadah, bagi saya berarti keseringan dia ke tempat ibadah tidak mengubah dia menjadi lebih baik. Ada yang salah dengan ibadahnya. Apapun agamanya, apapun keyakinannya. Karena mati itu intinya adalah seberapa banyak orang yang bisa kau bahagiakan dalam hidup. Itu persoalan kematian. Bukan persoalan keyakinan. Tidak ada bisa dibanggakan dengan keyakinan. Keyakinan itu hanya jalan saja. Jalan untuk membuat kamu menjadi tahu apa yang harus kamu lakukan dalam hidup. Makanya agama itu jalan. Ya silakan. Ya, mau lewat jalan mana saja terserah. Tidak usah mengklaim jalan saya paling atau jalan saya satu-satunya, gak usah mengklaim. Tidak ada jalan satu-satunya. Itu kesempitan berpikir saja. Ya silakan lewat jalan mana. Yang penting kan tekun di jalan masing-masing. Toh yang penting sampai. Betul? Itu. Baik, kita lihat ayat ini. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang dapat pertolongan. Yes? Yes? Maaf ya, terjemahannya berbeda dengan saya. Kan ayatnya, qalu inna nasyara. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sudah dapat pertolongan. Ada yang telah kami ambil perjanjian mereka. Betul? Kan sebelum dia ditolong, dia kan ngambil perjanjian dulu. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang telah mereka peringatkan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini cerita lagi tentang permusuhan. Nanti kaget ya, kalau saya tarik semua ayat-ayat tentang permusuhan, Bapak Ibu akan kaget. Karena ternyata permusuhan versi Quran itu diawali dengan penyimpangan terhadap janji dari orang yang sudah tahu. Ngerti maksud saya? Kan tadi ayat yang tadi yang saya jelaskan permusuhan itu karena dia berpaling. Ayat ini pun sama. Orang ini sebetulnya sudah dapat pertolongan. Buktinya dia sudah diambil perjanjian. Tetapi dia sengaja melupakan apa yang sudah dikatakan pada dia pada saat dia mengambil perjanjian itu. Maka ketika dia sengaja melupakan perjanjiannya, maka dia akan menjadi musuh. Akan menimbulkan permusuhan. Dan akan menimbulkan kebencian sampai hari kiamat. Jadi kebencian itu akan dia pelihara sampai dia sadar. Sampai dia berbangkit kembali. Bukan sampai hari kiamat nanti. Ya kiamat yang dimaksudkan hancurnya alam semesta. Bukan, kiam itu artinya hari berbangkit. Jadi sederhananya begini. Ada orang yang sudah dapat pertolongan tuh. Dapat petunjuk tuh. Sampai jadi orang beriman. Dia lupa dengan janjinya. Lalu dia ya melupakan apa yang sudah dia ikrarkan itu. Dalam perjalanannya dia akan memusuhi orang yang tidak sama dengan dia. Paham? Apa yang terjadi? Permusuhannya itu hanya berlangsung sampai dia bangkit lagi.
Tetapi kalau dia tidak mau bangkit lagi, terus aja memperburuk dirinya sendiri, dia tidak akan bisa kembali. Clear? Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam perjalanan spiritual ini hati-hati akan ada musuh. Tapi yang namanya musuh bukan untuk dimusuhi, tetapi maafkan, biarkan. Jadikan mereka guru kita. Tidak semua orang cinta kepada kita dan tidak semua orang juga benci kepada kita. Terima keduanya apa adanya. Itu baru keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.